Minggir. Tuan ketiga, kabarnya Jenderal Besar baru mengambil istri. Nyonya Mingyue punya seorang anak perempuan dan akan dibawa ke kediaman. Nah, Jenderal Besar menyuruhmu pulang cepat untuk melihat untuk menemui nona keempat ini. Sekarang kediaman jadi ramai. Minggir. Tuan ketiga, Aduh, Tuan ketiga, baik-baik saja. Dari mana datangnya bintang sial kecil ini? aku bukan bintang sial, aku bintang keberuntungan. Kembalikan ayamku. Bintang keberuntungan? Konyol. Larinya cepat juga. Percaya tidak? Kupatahkan kakimu. Hei, patahkan kaki anak liar ini. Sudahlah, jangan sampai kulihat kau lagi. Hah, cepat berterima kasih pada Tuan ketiga. Lalu tuan ketiga, Buang benda ini. Ayo pergi. Lu Tuan ketiga. Mungkinkah dia putra ketiga Jenderal Besar Lu? lalu tuan ketiga, kakak ketiga. Benar. Dengar-dengar tuan ketiga ini sejak kakinya patah, sifatnya jadi semakin aneh, mudah berubah mood. Tak ada yang paham. Kenapa bisa sampai begini? 3 anak Jenderal Besar Lu, masing-masing anak bandel. Putri sulung, Lu Yunzeng, dibesarkan di kemiliteran. Wataknya tegas dan berani. Di usia muda, sudah jadi jenderal muda perempuan terkenal. Putra kedua, Lu Xiaotang, pikirannya cerdas. Berjuang sendirian di luar negeri. Kini sukses di dunia bisnis. Yang paling sulit ditebak adalah Lu Tuan ketiga ini. Kakak ketiga. Ini kediaman gubernur militer. Sangat megah. Segera bertemu ibu. Gadis ini berani sekali. Tidak tahu kediaman gubernur militer tempat apa? Berani minta-minta di sini. Tidak takut ditangkap. Gadis kecil, kamu di depan kediaman gubernur militer sedang apa? Aku cari ibu. Cari ibu. Ibuku Shen Mingyue. Oh, begitu. Nona keempat yang jenderal besar suruh aku jemput. Apakah dia? Ternyata putri Nyonya Mingyue. Ayo, aku antar masuk. Nyonya. Nyonya. Nyonya, lihat siapa datang. Ibu, Yuyu, ibu akhirnya bertemu kamu. Aku mau suruh orang jemputmu. Kenapa datang sendiri? Yuyu rindu ibu. Yuyu datang sendiri. Berisik apa? Kakak ketiga. Si pembawa sial. Xiaoheng, ini aku. Diam. Kau kira ini tempat apa? Ini kediaman gubernur militer, bukan tempat untuk sembarang orang. Binatang piaraan. Ibu, di sini ada binatang piaraan juga. Kamu. Apa kamu bodoh? Bodoh itu apa? Goblok itu apa? Yuyu cuma pernah makan telur dan mentimun. Ini enak? Kamu. Hah. Kakak ketiga, kebetulan aku bawa ayam hutan. Aku bawakan untuk kakak. Singkirkan. Jangan pura-pura gila. Xiaoheng, Yuyu adalah putriku. Shen Mingyue.
Aku peringatkan kamu, usir anak ini sekarang, keluar dari sini. Kalau tidak, kamu ikut dia pergi juga. Ibu, kakak ketiga ini kok tidak sopan sekali? Xiaoheng, Yuyu masih kecil. Kumohon, jangan usir dia. Ibuku baru meninggal 3 tahun lalu. Kamu sudah tidak sabar menggoda ayahku. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan jenderal besar itu, sampai bisa terpikat oleh wanita penjual pangsit yang tidak berarti ini, bahkan membiarkanmu masuk ke kediaman gubernur. Masih bawa bintang sial kecil. Xiaoheng, kamu... Kakak ketiga. Jangan sentuh aku. Yuyu, kamu baik-baik saja? Cepat seret dia pergi. Berhenti. Kurang ajar. Kamu lagi nganggur ya? Buat apa usil? Aku cuma lihat bintang sial kecil ini, tak sedap dipandang. Apa bintang sial kecil? Ini anak perempuan Ming Yue, artinya adikmu. Nanti jangan katakan begitu padanya. Kalau aku tidak salah ingat, ibuku tak pernah lahirin adik buatku. Benar kan, Jenderal? Kamu Zenting Xiaoheng, dia masih anak kecil. Jangan main tangan. Jangan pukul kakak. Kamu kasihan padaku, buat-buat baik hati. kamu Bawa aku balik ke kamar. Aku muak melihat mereka. Ming Yue, ucapan adik ketiga tadi. Jangan kamu simpan di hati. Dia emang sifatnya begitu. Juga salahku. Tak didik dengan baik. Ini Yuyu kan? Sangat manis. Membuatmu tersakiti. Aku ganti kakak ketigamu. Minta maaf padamu. Baik? Jenderal ini lembut sekali. Yuyu suka. Yuyu tak tersakiti. Sungguh penurut. Ayo, ini hadiah perkenalan untukmu. Terima kasih, Jenderal. Nanti aku jadi ayahmu. Ayah, Ya, hahaha, anakku yang baik. Nanti ya kalau kakak ketiga ganggu kamu lagi, aku bantu kamu pukul dia. jangan pukul kakak. Kakak bisa sakit. Anak ini sungguh langka. Tuan kedua, barang Anda sudah siap. Kapal pulang sudah siap. Sudah tahu Tuan kedua, kenapa tiba-tiba mau pulang? ayah mengirim surat perampokan di Tiongkok merajalela Jepang juga mengincar Tiongkok. Saya pulang kali ini untuk mendukung perjuangan melawan Jepang. Bisnis di luar negeri nanti harus kalian urus. Tuan kedua memikirkan negara mulia sekali, patut dikagumi. Oh ya, surat dari keluarga bilang kediaman gubernur kedatangan nona keempat baru masih sangat muda. Pernah dengar? Yuyu, Ibu, kakak ketiga ini sepertinya tidak suka padaku. Sebenarnya kakak ketigamu tidak suka pada ibumu. 3 tahun lalu, setelah ibunya meninggal, ditambah kakinya terluka, sifatnya jadi begini. Kaki kakak ketiga kenapa bisa terluka? 3 tahun lalu saat jenderal besar menumpas perampok, hampir kena tembak. Kakak ketigamu yang menerjang menghalau peluru untuknya, hingga kakinya cacat. Selama ini, kakak ketigamu banyak menderita. Kalau begitu kakak ketiga orangnya baik ya, berani dan berbakti. Iya, jadi kita harus lebih memahami kak ketiga. Yuyu, janji sama mama, jangan salahkan kak ketiga ya. Nenek bilang, Yuyu adalah bintang keberuntungan kecil, bisa membawa hoki untuk orang di sekitarmu. Yuyu pasti bisa sembuhkan kaki kak ketiga. Yuyu anak baik. Kalau kak ketiga tahu, Yuyu sangat peduli padanya, pasti sangat senang. Gadis kecil ini hatinya cukup baik. Yuyu, kamu istirahatlah lebih awal.
Tidak boleh. Harus usir dia pergi. Tidak berguna. Berdirilah. Kakak ketiga, jangan pukul diri sendiri. Kak ketiga, sakit tidak? Tak usah kasihani aku. Kak ketiga pasti sangat sakit ya. Aku bisa memberimu. Yuyu, kamu adalah bintang keberuntungan terpilih dari garis keturunan kita. Kamu sejak lahir bisa membawa keberuntungan bagi orang di sekelilingmu. Tapi kemampuan ini jangan sekali-kali beritahu orang lain. Kalau tidak bisa membahayakan dirimu sendiri. Ingat ya. Dengar dari nenek, kemampuan Yuyu tidak boleh sembarangan diberitahu orang lain. Tapi kak ketiga sangat kesakitan. Bahkan kamu juga mau menertawakanku. Bukan, aku hanya lihat kak ketiga terlalu kesakitan, ingin pijitkan untuk kak ketiga. Tak perlu. Mungkin hanya sugesti pikiranku. Sepertinya memang tidak terlalu sakit sekarang. Kak ketiga sudah lebih baik. Sudah terlambat, kamu harus tidur. Tuan ketiga. Tuan ketiga, Yuyu takut. Apa kamu temani? Yuyu bercerita. Hal kekanak-kanakan begini. Aku tidak mau pangeran kecil tergerak oleh kebaikan dan keberanian putri kecil menjadi lebih penurut. Sejak saat itu mereka hidup bahagia selamanya. Ibu gadis kecil ini sangat baik dan juga penurut. Tapi jika aku menerima mereka, bukankah itu pengkhianatan untukmu? Kamu pasti sangat sedih. Jangan-jangan sakiti mereka. Bocah sialan, mati saja kau. Jangan. Matilah kau. Jangan sakiti mereka, jangan sakiti mereka. Ayah ibu tuan ketiga. Yuyu tidak mau kalian celaka. Nona keempat. Akhirnya Nona bangun Jenderal Besar, dan Nyonya melihat Nona tidur nyenyak, jadi tidak menyuruh orang membangunkan Nona. Mereka sudah pergi lebih dulu ke balai jamuan untuk menemui tamu. Katanya, setelah Nona bangun, Nona akan diajak ke sana. Balai jamuan. Iya, hari ini kan hari ulang tahun ke-40 Jenderal Besar. Banyak tamu yang datang, sangat ramai. Sekarang saya bantu Nona bersiap-siap, lalu ajak Nona ke sana. Ayah ibu sudah pergi, apakah sudah terlambat? Nona Yuyu, saya bantu Nona berpakaian. Ming Yue, Yuyu kok belum datang?
Yuyu kemarin kelelahan. Sekarang ini mungkin masih belum bangun. Dasar pemalas kecil. Xiao Heng, masa begitu bilang adik sendiri? Nanti kalau kakak sulung dan kakak kedua pulang, Yuyu cuma mau main sama mereka, nggak mau sama kakak ketiga ini. Nanti, jangan nangis ya. Si bodoh itu pasti nggak bakal nangis. Jenderal Muda. Jenderal Muda. Hadiah ulang tahun sudah siap. Di mana Jiang Sheng? Tuan Jiang, ada urusan mendadak, jadi tidak bisa datang. Pengingkar janji. Jangan tunggu dia. Kita pergi. Baik. Zenting, waktunya juga hampir tiba. Kita duluan ke sana, sambut tamu-tamu. Baik. Nanti kalau Yuyu sudah kembali, baru kita potong kue. Selamat datang, selamat datang. Selamat. Nona Yuyu, Anda datang. Paman Letnan, mama papa di mana? Di sana. Papa! Papa dalam bahaya. Nona keempat, Anda ini. Yuyu, kamu ini ngapain? Bukankah itu suara tembakan? Bodoh sekali. Suara petasan aja nggak bisa bedain. Itu kan jenderal besar, anak dari istri mudanya itu, ternyata benar orang desa, nggak pantas di tempat yang terhormat. Ayam hutan yang terbang ke dahan tinggi tetap tak bisa jadi phoenix. Hari ini, hari ulang tahun Jenderal Besar. Jika kalian masih berkata-kata tidak sopan, maka jangan salahkan kediaman gubernur militer tidak bisa menampung kalian. Yuyu, rupanya melindungi ayah ya. Sungguh berani. Tidak heran kau putriku, Lou Genting. Nanti aku potong kue untukmu. Bagaimana? Hah? Kenapa? Agak berbeda dengan dalam mimpiku. Yuyu, tidak apa-apa. Turunlah. Ayo kita potong kue. Ibu, bukan begitu. Aku baru saja bermimpi, yaitu di sini. Dalam mimpi, ada orang yang menerjang keluar, ingin memukul ayah. Ibu menahannya. Kemudian kakak ketiga juga meninggal. Ayah dan ibu meninggal. Yuyu tidak mau kalian meninggal. Yuyu, tenanglah. Di sini kediaman gubernur militer, penjagaannya ketat. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Yuyu, jangan takut. Ibu, tapi adegan dalam mimpi Yuyu sangat nyata. Kalian harus percaya padaku. Zenting, hari ini situasinya khusus. Datang begitu banyak tamu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kalau tidak, lebih baik kita akhiri pesta ulang tahun lebih awal. Tenanglah, Nyonya. Aku ini gubernur militer Qingzhou. Masa aku tak bisa lindungi kalian? Tamu yang datang hari ini semua pejabat dan orang terhormat. Kalau kita tak sambut baik, bukankah itu tak sopan? Tapi aku masih khawatir. Begini saja, Letnan Lee. Atur lagi beberapa orang, perketat patroli. Seluruh kediaman ini periksa dengan teliti. Harus sangat berhati-hati. Baik, Jenderal Besar. Yuyu, sekarang lebih tenang? Semoga lebih baik. Yuyu, kamu cari tuan ketiga untuk main. Aku dan Mama akan temui tamu untuk bersulang. Nanti kami cari kalian lagi. Dengar kata, Mimpiku selalu menjadi kenyataan. Kenapa kali ini tidak? Yuyu. Yuyu. Tuan ketiga, apa aku buat kamu marah lagi? Pegang baik-baik, jangan sampai meledak. Tuan ketiga, ini hadiahmu untuk Yuyu? Jangan berkhayal, cuma mengganggu pandangan. Mau atau tidak, terserah. Mau, hadiah dari tuan ketiga. Yuyu akan simpan baik-baik. Aku tahu tuan ketiga suka padaku, tapi tak mau mengaku. Tenang saja, Yuyu tak akan bilang siapa-siapa. Siapa suka kamu? Anak kecil. Dasar Lu Genting! Hancurkan markas kita! Sudah banyak saudaraku bunuh kakak sulung mati tragis. Akhirnya kesempatan ini tiba. Wakil Ketua,
Kita langsung serbu masuk bunuh Lo Genting balas dendam untuk ketua. Ayo. Tidak, kenapa sakit sekali di sini? Mungkinkah apa akan ada kejadian di sini? Tidak, saat aku bermimpi tadi juga jam 9 tadi karena belum waktunya. Ibu, bahaya. Pria dalam mimpi itu dia. Ayah, ibu, hati-hati. Lo Genting, hari ini hari kematian keluargamu. Ming Yue, bawa anak-anak pergi dulu. Genting Bekas luka. Kau ternyata belum mati. Dulu menghancurkan markas kami, buat kakakku mati tragis. Bunuh banyak saudaraku. Untung nasibku baik. Hari ini ku bunuh kau. Hari ini aku akan balas dendam untuk saudara-saudaraku yang gugur. Dulu menghancurkan Qing Feng Jai mudah sekali. Sekarang cuma kalian beberapa sampah. Percaya diri dari mana? Jangan banyak omong, saudara-saudara. Serang! Serang! Yuyu minggir, bahaya. Kakak ketiga, Yuyu lindungi kakak. Gubernur yang agung bisa mengandalkan gadis kecil untuk dilindungi. Bekas luka. Waktu itu kau selamat. Tapi hari ini kau takkan bisa pergi hidup-hidup. Benarkah? Yuyu. Kau brengsek. Yuyu, hati-hati. Yuyu. Jangan bergerak. Siapa berani bergerak? Langsung ku tembak dia. Lo Genting. Kau bunuh banyak anak buahku. Hari ini ku bunuh putrimu sebagai tumbal. Berani sentuh. Yuyu, sedikit saja. Aku takkan membiarkanmu. Aku sangat takut. Pah, jangan coba-coba. Sekarang putrimu di tanganku. Kalau kau berani menembak langsung ku bunuh dia. Tunggu. Bukankah kau ingin balas dendam padaku? Baik, aku gantikan dia. Lepaskan putriku. Aku terserah padamu. Aku gantikan dia. Lepaskan putriku. Aku terserah padamu. Baik. Karena kau cari mati sendiri, akan kukabulkan. Letakkan senjatamu dan datang perlahan. Kuperingatkan. Jangan main curang. Kalau kau berbuat licik, langsung kubunuh dia. Ayah, hati-hati. Sejak Ming Yue masuk kediaman Jenderal Xiao Heng baru pertama kali memanggilku begitu. Genting, jangan pergi. Tenang. Kemarilah. Ayah, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Aku bisa merusak senjatanya. Tapi nenek pernah bilang, keberuntungan tak boleh disia-siakan. Kalau tidak, akan ada balasannya. Hahaha. Lo Genting, sekarang akan kubuat kau tahu rasanya hidup lebih sengsara dari mati. Sudahlah. Meski ada balasan apapun, nyawa ayah jauh lebih penting. Berserak seperti kunang-kunang, hancur. Dasar jahat, kembalikan kueku. Ini waktunya untuk apa? Masih minta ganti kue rusak? Aku nggak peduli. Kamu harus ganti kueku. Pergi kau dari sini. Lu, aku akan menembakmu sekarang sebagai persembahan untuk kakakku. Jangan. Ini, apa yang terjadi? Bawa tikus mati di pinggang. Mengaku pemburu. Kok bisa macet? Sekarang giliranku. Yuyu, cepat pergi dari sini. Jangan sampai terluka. Tenang, ayah. Aku akan melindungimu. Aduh, cuman pakai mainan rusak ini? Ayo, tembak aku. Cuma seperti digelitik. Kakiku. Aduh, kakiku. Bekas luka. Tak kusangka, Lu Genting nasibnya baik. Ajal belum tiba. Cepat menyerah. Kau gadis kecil, beraninya kau menembak. Aku ini. Bukankah itu mainan? Aku tak bilang itu pistol mainan
Yuyu, tembak. Tembak kepalanya. Jangan tembak. Ini sangat menyeramkan. Jenderal besar, ampun. Maaf, Jenderal Besar, kami terlambat datang. Lumayan, masih tepat waktu. Zenting, Yuyu, kalian baik-baik saja? Ibu, kami baik-baik saja, tapi dia tidak. Bekas luka, kau banyak berbuat jahat. Berani-beraninya datang sini mencari mati. Ikat dia. Ya, Jangan, aku ini. Halo Jenting, terakhir kali putramu yang selamatkanmu dengan kakinya. Kali ini lagi diselamatkan oleh gadis kecil. Gubernur macam apa ini? Kau cuma sampah. Meskipun kata-katanya kasar, tapi faktanya memang begitu. Semua orang tahu masalah penumpasan perampok dulu seberapa besar dampaknya. Kalau bukan karena putra jenderal besar, dia mungkin tak akan hidup sampai sekarang. Baru saja juga begitu, tetap gadis kecil itu yang menyelamatkan. Apa karena jenderal sudah tua, kemampuannya menurun? Lalu kita ke depannya bisakah kita andalkan dia? Penjahat, jangan bilang hal buruk tentang ayahku. Tamparan ini untuk kakak ketigaku. Kakak ketiga. Bekas luka, karena kakiku pincang selama 3 tahun. Aku bermimpi ingin mencincangmu. Langit punya mata, kau malah datang sendiri. Aduh, ini, kenapa lagi? Tamparan ini. Kenapa kau harus merusak kueku? Kamu gadis lancang, berani kau pukul aku. Memukulmu kenapa? Kami orang keluarga lu, kamu preman bandit, juga berani mengganggu, kira kami mudah diganggu? Kamu sakit brengsek. Gua benar-benar menyesal dulu tidak menembakmu mati. Bekas luka, kau tunggu saja. Perbuatanmu hari ini akan kubalas. Bawa dia pergi. Kurung di ruang gelap, hukum berat. Ya. Aduh, sakit. Pelan-pelan kakiku. Kok sakit sekali? Aduh, sakit. Sakit mati kau brengsek. Bawa pergi. Hari ini beruntungnya ada Yuyu. Ayah, ibu, aku pusing sekali. Yuyu. Yuyu! Yuyu. Cepat panggil dokter. Bicara, adikku kenapa? Dari denyut nadi, kondisi nona keempat tidak bermasalah besar. Tapi kenapa tiba-tiba pingsan? Aku juga tidak temukan penyebabnya. Bukankah kau dokter ternama paling terkenal di Qingzhou? Ini saja tak bisa kau lihat? Dengar baik-baik, kalau adikku tak sembuh, kau akan kubunuh. Xiao Heng. Jangan kasar pada dokter. 3. Tuan ketiga. Jangan marah dulu. Mungkin tubuh nona keempat terlalu lemah. Perbanyak asupan bergizi. Dan banyak istirahat saja. Mungkin? Ya. Dokter, aku mohon, tolong selamatkan putriku, apapun yang terjadi. Dokter, asal Yuyu bisa diselamatkan, biaya berapapun tidak masalah. Tapi kalau dia sampai celaka... Paham. Tenang, Jenderal Besar. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Yuyu, bukankah kamu si bintang keberuntungan? Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Diam saja apa? Cepat cari jalan keluarnya. Ya. Yuyu. Kalau kamu kenapa-kenapa, bagaimana ibu bisa hidup tanpamu? Tenang, Nyonya. Pasti tidak akan ada apa-apa. Sadar. Nona keempat sudah sadar. Ayah, ibu. Yuyu, bagaimana kabarmu? Ibu hampir mati ketakutan. Jangan biarkan ibu dan yang lain tahu. Aku pingsan karena efek balik dari kemampuanku. Ibu, Yuyu tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja sudah baik. Yuyu, hari ini baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pingsan? Apa ada bagian yang terluka? Ayo, Yuyu, cepat bangun. Biar ibu periksa. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak terluka. Mungkin aku terlalu lapar. Pergi buatkan sup tonik untuk nona keempat ya. Ya. Maafkan ibu, hari ini membuat kalian begitu khawatir. Bodohnya.
Apa yang kamu katakan? Yang penting kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa sudah baik. Nona sudah bangun, berarti tidak ada masalah. Perbanyak asupan bergizi dan istirahat yang cukup. Terima kasih, dokter. Antarkan Tuan keluar. Yuyu, kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan hari ini? Aku. Suaramu keras sekali, dia jadi ketakutan. Zenting. Yuyu masih kecil. Yuyu, kamu tahu betapa bahayanya hari ini? Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku dan ibu akan sangat sedih. Yuyu tahu salah. Aku hanya khawatir pada ayah. Yuyu tidak salah. Yang salah adalah ayah. Ayah tidak melindungi kalian dengan baik. Kamu janji padaku, jangan pernah lagi melakukan hal berbahaya seperti ini. Semua ada ayah. Baik. Baik. Hari ini Yuyu berjasa besar. Mau hadiah apa? Ayah, aku tidak mau hadiah. Keluarga Lu selalu tegas dalam hadiah dan hukuman berjasa diberi hadiah. Bersalah pasti dihukum. Hari ini, Yuyu berjasa sangat besar. Harus diberi hadiah. Wah, ini semua untukku? Tentu saja. Tidak hanya itu. Nanti apapun yang Yuyu mau, ayah akan belikan. Terima kasih, ayah. Kakimu sakit sekali ya? Tidak sakit. Dulu, karena kecerobohanku, hingga di usia semuda ini, kakimu jadi begini. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itu aku yang rela menahan untukmu. Tenang saja. Aku sudah menyuruh kakak keduamu mencari ahli di luar negeri. Tak peduli berapa biayanya, ayah pasti akan menyembuhkanmu. Bertahun-tahun ini, aku sudah terbiasa sembuh atau tidak. Tak penting. Hanya saja tak bisa lagi menemani Yuyu bermain di luar. Aku harus mencari cara menyembuhkan kaki Kakanda. Ketiga, begini dia tak akan sakit lagi. Jenderal Besar Nyonya Mingyue sup ayam untuk Nona keempat sudah matang. Silakan disajikan. Yuyu, kata dokter harus banyak makan bergizi, minum selagi hangat air. Ayo, Yuyu, mama suapi kamu. Makan organ untuk menguatkan organ. Satu energi menjelma, tiga kemurnian. Mama, sup ayam ini berikan untuk Kakanda ketiga saja, kakinya sedang tak nyaman. Harus dikasih sup ayam biar kuat. Jangan khawatirkan aku. Sup ini kamu minum saja. Kamu belum benar-benar pulih. Minum ini bisa bikin tambah tinggi. Kakanda ketiga tak mau minum, aku juga tak mau. Baiklah, baiklah Kakanda. Ketiga juga minum. Ayo Xiaoheng. Kakanda ketiga jijik sama Yuyu. Baiklah, baiklah. Aku minum cukup. Ribet sekali. Bocah nakal. Sekarang selain kakak pertamamu hari ini, ada adikmu lagi yang bisa mengaturmu. Xiaoheng. Ayah, mama kaki Kakanda ketiga sepertinya sembuh. Bapak. Aku bisa berdiri lagi. Aku bisa berdiri. Aku benar-benar bisa berdiri. Lu Xiaoheng, kamu? Kakimu sudah sembuh. Kakak hebat. Benar juga.
Aku merasa kakiku sangat kuat. Adik kita, Lu Xiaoheng, akhirnya bisa berdiri. Bagus sekali. Kakak bisa berdiri dari sekarang. Semua ini adalah keberuntungan dari Yuyu. Hati-hati. Baru berdiri, jangan terburu-buru. Pelan-pelan. Jenderal muda, Kak, aku di sini. Tangkap aku. Baik, ayo. Lu Xiaoheng, hati-hati. Di sana. Aku tangkap kau. Kakak. Kakak, Lo Yunzeng, kamu sudah pulang? Hari ini ulang tahun ke-40 Anda. Katanya wakil King Fengjai, bekas luka, manfaatkan kesempatan untuk membunuh. Anda baik-baik saja? kakak, kami semua baik-baik saja. Lihat semua baik. Benar Yunzeng. Berkat Yuyu. Yuyu? Benar, Yuyu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Adik ketiga? Kakimu kok sembuh? Aku juga tidak tahu. Hanya minum semangkuk sup ayam. Tiba-tiba saja sembuh. Kak, ini kakak kita. Iya, kakak memang keras kepala, tapi biasanya di barak, jarang pulang. Asal nuruti dia, dia tidak akan marah. Yunzeng, baru pulang, belum makan kan? Ayah, baru sebentar saya tidak pulang. Ternyata tidak tahu. Punya anak perempuan lagi. Lo Yunzeng, apa yang kau omongin? Ini Yuyu anak Bibi Mingyue. Mulai sekarang, dia nona keempat keluarga kita. Sebagai kakak tertua, kau harus baik merawat adikmu. Halo kakak. Kau bukan anggota keluarga Lu. Kau tak pantas jadi adikku, Lu Yunzeng. Lo Yunzeng, diam kau. Saya peringatkan kalian, ini adalah kediaman gubernur militer. Meski kalian sudah masuk, bukan berarti saya menerima kalian. Kalian berdua sebaiknya selalu ingat status kalian sendiri. Jauh-jauh dariku. Jika tidak, saya tak jamin akan langsung melemparkan kalian keluar. Kau. Lo Yunzeng, kau mau bikin aku mati kesal. Zenting, tak apa. Mungkin Yunzeng baru pulang dari kemah militer, belum terbiasa. Iya kak, kakak belum kenal Yuyu. Yuyu sangat penurut dan manis, lagi pula kakiku. Lu Xiaoheng, kupikir kakimu sembuh, otakmu rusak. Ibu baru pergi beberapa tahun. Cepat sekali mereka merayu hatimu. Kecil-kecil, licik sekali. Yunzeng, dengar ucapanmu sendiri. Kakak ketiga. Kakak sepertinya tak suka padaku. Lu Yunzeng, kau keterlaluan. Kakak, maksudku aku bukan idiot. Lagi pula, kalau bukan Yuyu, kakiku tak mungkin sembuh. Maksudmu, kakimu disembuhkan olehnya? Yunzeng, Yuyu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Nanti kau akan paham. Jenderal Besar, Ada apa? Terburu-buru sekali. Tuan kedua pulang. Xiaotang, Xiaotang, akhirnya kau pulang. Ayah, Tante Yue, aku kembali. Kakak kedua, kau tak tahu betapa aku merindukanmu. Pulang pun tak beri kabar dulu. Adik ketiga, kakimu sudah sembuh? Ini berkat Yuyu. Kakak kedua. Kau ini Yuyu. Xiaotang, Yuyu adalah putri Tante Yue. Mulai sekarang, dia adikmu.
Yuyu, ayah pernah sebutkanmu dalam surat. Sungguh manis. Halo kakak kedua. Halo, Kakak kedua, kali ini bawa barang unik apa? Cepat tunjukkan. santai saja, tak akan lupa milikmu. Tapi, kok kakimu sembuh? Mungkin ini berkah yang Yuyu bawa untuk keluarga kita. Yuyu memang bintang keberuntungan kita. Memang agak aneh. Jangan-jangan Yuyu ini reinkarnasi bintang keberuntungan? Sini Yuyu, ini hadiah dari kakak kedua. Lihat, suka tidak? Suka, terima kasih kakak kedua. Sini. Yuyu manis dan penurut dan punya keberuntungan sebaik ini. Yuyui, jangan-jangan dia adalah dewa kecil yang turun dari langit? Yuyui, mungkinkah kamu adalah bintang keberuntungan kecil yang diutus turun? Apakah kakak kedua sudah mengetahuinya? Tapi nenek pernah bilang, tidak boleh memberitahu orang lain tentang identitasku. Bukan, aku hanya anak biasa. Yuyu, kakak kedua sedang bercanda denganmu. Bagaimanapun juga, Yuyu adalah bintang keberuntungan kecil keluarga kita. Identitas Yuyu pasti tidak biasa. Mungkin dia bisa membantuku. Baiklah. Tidak usah mengganggu Yuyu lagi. Yuyu, besok kakak kedua akan pergi ke kamar dagang. Yuyu ikut kakak kedua, ya? Sekalian memperkenalkanmu. Katakanlah, sebenarnya ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba mau membawa Yuyu, seorang anak kecil, ke kamar dagang? Memang ada beberapa hal di mana Yuyu mungkin bisa membantu. Alasan aku pulang kali ini juga karena pihak Jepang ingin merebut posisi ketua kamar dagang luar negeri. Mereka ingin mencari keuntungan pribadi dan mengendalikan perdagangan luar negeri Tiongkok. Bapak, benar ada hal seperti itu? Jangan sampai mereka berhasil. Karena itu, saya harus perjuangkan posisi ketua kamar dagang. Tapi orang Jepang sangat licik. Melihat saya didukung, mereka diam-diam menghalangi. Mereka bahkan menghasut orang-orang serakah di sana untuk meragukan kemampuan saya. Jadi apa rencanamu? Bagaimana? Saya sudah sepakat dengan Jepang untuk mengadakan pertandingan. Asalkan menang, saya bisa membungkam semua anggota kamar dagang. Bahkan bisa membuat mereka benar-benar tunduk. Sekaligus bisa mengusir orang Jepang dari sana. Tapi perwakilan Jepang kali ini adalah Yamamoto Shuichi dan Sato Yuki. Yamamoto Shuichi. Orang ini pernah saya dengar. Licik dan berbahaya, caranya sangat kejam. Kalau kau ingin menang, mungkin harus berusaha lebih keras. Tapi kau ajak Yuyu, masih kecil. Ikut ke kamar dagang, bisa bantu apa? Ayah, kalau kaki Xiaoheng sembuh berkat Yuyu, tidakkah aneh? Dengan begitu, memang. Karena itu saya ajak Yuyu ikut. Untuk persiapan sempurna. Seandainya bisa dapat keberuntungannya, peluang menang bisa bertambah. Kakak kedua, besok ke kamar dagang saya ikut kakak. Usir orang Jepang. Semut Tiongkok tak berarti berani bersaing denganku untuk kursi ketua kamar dagang. Dalam pertandingan hari ini, akan kupermalukan mereka semua sampai bersujud di kaki kami. Hai, Yamamoto Shuichi ini sungguh kurang ajar, berani di tanah Tiongkok. Bersikap begitu sombong. Tenanglah dulu, Yamamoto Shuichi ini selalu berlaku semena-mena saat ini. Selain Tuan Lu yang bisa menyainginya, kita yang hadir di sini bukanlah lawannya. Tunggu Tuan Lu datang dulu. Semoga putra kedua keluarga Lu bisa memenangkan pertandingan ini dan menjaga harga diri Tiongkok. Putra kedua Lu datang. Tuan Lu kedua, hari ini kau harus kalahkan orang Jepang ini. Biar mereka tahu kehebatan orang Tiongkok. Tenang, hari ini akan kukerahkan sepenuhnya agar bangsa Jepang bangsat ini tak berhasil. Dengan aku di sini, kakak keduaku pasti menang. Mengusir bajingan Jepang dari negara kecil ini pergi dari sini. Bagus. Memang pantas keluarga Lu begitu berani dan teguh. Maka kami
ucapkan selamat pada Tuan Lu kedua. Semoga meraih kemenangan. Gadis liar dari mana ini? Xiao Tangkun, kau sengaja bawa seorang gadis. Apakah kau tak menghormati pertandingan kami dan sengaja bawa dia untuk mengganggu? Tingginya cuma 6 kaki, tapi mulutnya besar sekali. Kamu sedang memakiku? Ya, kamu masih paham ucapan manusia? Yamamoto Shuichi, kamu mau berkelahi denganku? Tuan Yamamoto? Tuan Yamamoto, tenang dulu. Harap tenang. Tujuan kita hari ini adalah untuk memenangkan posisi ketua kamar dagang. Tak perlu berurusan dengan seorang anak kecil. Nanti saat pertandingan, aku akan tunjukkan pada mereka kekuatan kita. Tuan Xiaotang, pertandingan belum dimulai. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika kau terima saranku, ikut aku mengabdi pada Kaisar, pada saat itu, uang dan wanita akan kau dapat. Kenapa kau tolak? Kenapa kau tolak? Aku, Lu Xiaotang, hidup sebagai orang Tiongkok, mati sebagai arwah Tiongkok. Membuatku mengkhianati tanah air, mengabdi pada anjing Jepang. Mimpilah! Kalau begitu, di pertandingan nanti, aku tak akan segan. Jika kau kalah, tak hanya harus menyerahkan jabatan ketua kamar dagang, tapi juga harus minta maaf pada kami Jepang di depan umum. Jangan menyesal nanti. Kami tak akan kalah. Jika kalian kalah, kalian harus pulang ke negara pulau kalian. Oh, kita lihat saja nanti. Selamat datang para tamu yang hadir dalam pemilihan ketua kamar dagang ini. Hari ini, melalui 3 ronde pertandingan, kita akan tentukan pemenangnya. Ronde pertama, uji tembak. Masing-masing pihak kirim 1 orang untuk bertanding. Pemenang dapat 1 poin. Haha, Satokun paling jago menembak. Tak ada yang menandinginya. Xiao Tangkun, pertandingan ini, kami pasti menang. Hati-hati, Kak. Bajingan Jepang, kakakmu ini tak takut padamu. Kakak, tenang saja pergi. Kamu pasti menang. Percayalah pada kakakmu. Dia adalah jenderal muda. Pertandingan dimulai. Tembakan mereka tepat mengenai pusat target. Hasilnya imbang. Jadi pertandingan ini seri. Selanjutnya, masuk ke ronde kedua. Hasilnya seri. Tampaknya Satoyuki ini bukan orang sembarangan. Jangan buru-buru, Yuyu. Masih ada 2 ronde lagi. Percayalah pada kakak. Kita pasti menang. Ya, Ronde kedua, tembak telur. Yang mengenai, dapat 1 poin. Satokun, kali ini, kau harus menangkan untukku. Hai. Lo Yunzeng memang jago. Tembakannya luar biasa. Sepertinya harus pakai trik. kau curang. Kau menyergap diam-diam. Nona kecil. Aku tak tahu maksudmu. Kakak, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Yuyu, apa yang terjadi? Orang jahat itu menusuk kakak dengan jarum. Apa? Nona kecil, kusarankan. Tanpa bukti, jangan asal bicara. Jika Nona Yunzeng merasa tak sebanding denganku, bisa menyerah.
Tuan Xiaotang, kuingatkan kami sudah menembak. Jika kalian pilih mundur, ronde ini kami menang. Bajingan. Tak apa. Aku bisa. Yamamoto Shuichi, kau orang tak tahu malu. Aku, Lu Xiaotang, hari ini ku katakan. Aku hari ini akan kusuruh kau berlutut keluar. Bangsa Jepang, kutunjukkan padamu kehebatanku. Belas kasih menyeberangkan dunia damai. Ini, putri sulung keluarga Lu ternyata sangat jago menembak. Pertandingan ini, keluarga Lu menang. Bagaimana mungkin? Tadi aku jelas sudah tak bertenaga. Tapi tiba-tiba bisa menembak. Seolah ada kekuatan masuk ke lenganku. Mungkinkah Yuyu yang membantuku? Lenganmu jelas terluka. Kok masih tepat sasaran? Bagaimana kau lakukan? Kalah ya kalah. Kakak sulungku takkan mengajarmu. Tuan Yamamoto, ini salahku. Hukumlah aku. Cukup. Kau kalah pertandingan. Nanti pulang ku hukum. Tapi bukan sekarang. Orang-orang Tiongkok ini sangat licik. Babak selanjutnya, aku akan turun sendiri. Mengalahkan orang-orang bodoh ini. Memang pantas disebut jenderal muda. Putri keluarga Lu. Kemampuan menembaknya sungguh luar biasa. Pahlawan wanita. Ah, lihat dua orang Jepang itu. Wajah mereka sangat hitam. Aku lihat saja puas. Lu Xiaotang, jangan sombong. Yang kita perebutkan adalah ketua kamar dagang. Bergantung pada otak dan kebijaksanaan. Bukan kekuatan kasar. Babak selanjutnya, aku takkan berbelas kasihan. Apa jurusmu? Silakan keluarkan. Kalian dari Tiongkok mengaku punya peradaban 5.000 tahun. Banyak orang berbakat. Hari ini, kaisar kami khusus siapkan 3 soal sulit. Jika kalian jawab, kami akui. Jika tidak bisa jawab, kalian orang Tiongkok adalah sekelompok bodoh. Mulai sekarang saat bertemu kami, harus tunduk hormat. Lu Xiaotang, aku ingatkan, kaisar kami orang sangat pintar. Soalnya bukan untuk orang biasa bisa pecahkan. Jika kau menyerah sekarang, masih bisa jaga harga diri. Tiongkok kami punya kebijaksanaan warisan leluhur. Belum sampai dikalahkan oleh soal dari semut seperti kalian. Aku temani sampai akhir. Pisau ini adalah dari Jepang, ditempa pengrajin ulung. Pisau baja tempaan ratusan kali, sangat tajam. Memotong besi seperti lumpur. Batasan waktumu setengah jam. Gunakan pisau ini tebas 100 kali tanpa mati atau luka. Jika berhasil, saya akui kalian orang Tiongkok punya sedikit kecerdasan. Apa? Tebas 100 kali. Itu menyuruh orang mati? Dia bilang bisa motong besi. Mana ada yang bisa ditebas 100 kali tanpa luka? Ya, ini jelas hal mustahil. Dia sengaja sulitkan orang. Apa ini? Jika gagal, maka mengakulah kalah. Jangan harap Yuyu, Masalah sederhana ini kau berani ajukan. Yuyu, hati-hati. Kakak kedua, tenang saja. Hal seperti ini saya tangani. Yuyu, kau cepat sekali sudah temukan cara. Ini perlu dipikir. Gadis kecil, jangan bicara besar. Pisau saya perkasa telah minum darah manusia. Jika ia lukaimu, saya gunakan darahmu untuk siraminya. Jangan bicara kosong. Bawakan semangkuk air. Saya akan mulai. Apa yang kau lakukan? 1 tebas, 2 tebas, 10 tebas, 100 tebas. Sudah. Air tetap utuh, tidak terluka, dan tidak mati. Bagus.
Cara Nona Yuyu ini luar biasa hebatnya. Tidak. Ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Kamu punya aturan air tidak boleh. Baik. Kali ini kamu beruntung. Lain kali tak akan segampang ini. Berhasil lolos. Tuan Xiaotang, barang ini tak asing, kan? Ini barang antik Tiongkok kami. Yamamoto Shuichi, kamu mencuri barang antik Tiongkok kami, lalu berani memamerkannya. Tidak tahu malu. Begitu harta karun sampai di negara kami, jadilah milik kami. Pencuri, kembalikan barang antik kami. Kaisar kami paling suka barang antik Tiongkok kalian. Tapi ada orang bodoh yang mengirimkan 3 vas yang persis sama. Hari ini, jika kalian bisa temukan yang asli, akan saya kembalikan. Jika tidak, itu milik kami. Vas-vas ini persis sama. Bagaimana mungkin bisa dibedakan? Barang antik ini sulit dibedakan. Jangan dilihat lagi. Saya sudah tahu yang mana yang asli. Bagaimana mungkin? Kamu menipu saya. Orang Tiongkok memang licik. Bahkan anak kecil pun jahat. Sulit ditangani. Nona Yuyu, 3 vas ini persis sama. Anda coba periksa lagi. Tak perlu. Meski 300 atau 30 ribu, saya tetap bisa bedakan. Yuyu, aku percaya padamu. Di antara 3 vas ini, tidak ada satupun yang asli. Yang asli ada di bawah kakimu. Bagaimana kamu tahu? Ya, Yuyu. Bagaimana kamu bisa tahu? Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Apakah kamu akan mengeluarkannya sendiri? Atau aku yang membantumu mengeluarkannya? Kembali ke pemiliknya. Jangan terlalu senang dulu. Masih ada satu soal terakhir. Soal terakhir. Aku akan mengujimu. Apa? 3 ronde, 2 kemenangan. Kami sudah memenangkan 2 ronde darimu. Tinggal 1 soal. Aku akan mengujimu. Atau kamu takut? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku takut pada seorang anak kecil? Silakan tanya. Apa sesuatu yang semua orang perlu gunakan, tapi tak boleh dipinjamkan pada orang lain? Soal sesederhana ini, bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Aku tebak jawabannya adalah sikat gigi. Salah. Adalah otakmu. Oh, hampir lupa. Kamu sama sekali tidak punya otak. Berani bilang aku tidak punya otak? Berani membuat keributan di tanah Tiongkok. Cari mati. Yamamoto Shuichi, sekarang ronde ini adalah kemenangan kami. Sudah lama kukatakan padamu, negara Jepangmu hanya sepetak tanah kecil. Pantas dibandingkan dengan Tiongkok yang luas ini disetarakan? Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Benar. Sekumpulan orang tak beraturan. Berani datang ke Tiongkok kami pamer kekuatan. Hari ini menyaksikan kekuatan sejati, kan? Jangan sombong. Pertandingan ini belum usai dan masih ada babak terakhir. Babak terakhir ini, saya yakin. Lu Xiaotang, tunggulah kalah. Meski berulang kali, kalian tak akan menang dari kami. Kau gadis lancang, berani menghina kami? Aku harus buatmu tahu kehebatanku. Lu Xiaotang, Tiongkok kalian mengaku ahli teknik luban, tapi jauh kalah dari kami. Di sini aku punya kotak mekanisme, dibuat master Jepang dengan teliti, sudah 100 tahun tak pernah dibuka.
Hari ini, jika kau bisa membukanya, aku akan akui Tiongkok kalian yang terkuat. Jepang kalian ada 100 tahun. Jangan-jangan kau mencuri milik kami lalu klaim punyamu. Berani katakan itu? Hari ini akan kuperlihatkan kehebatan kotak ini. Jika kau tak bisa membukanya, akui kalah, akui Tiongkok kalian tak sehebat kami. Hati-hati, ada jebakan. Tidak apa-apa. Hari ini aku harus membukanya. Tunggu dulu. Lu Xiaotang, kuingatkan, kau cuma satu kesempatan. Jika gagal membuka, mekanisme aktif otomatis. Menembak duri beracun. Kau bisa tewas. Duri beracun. Bajingan Jepang hanya bisa main cara licik. Xiaotang, hati-hati. Kak, aku lihat dong. Hati-hati, Yuyu. Terbuka. Tak ada duri beracun. Yuyu, bagaimana kau tahu? Kotak kecil ini biasa saja. Kau ternyata langsung menghancurkannya. Kau tahu betapa berharganya kotak mekanismeku? Kau bilang buka. Tak bilang tak boleh dihancurkan. Yang penting ku buka. Kau mau ingkar janji? Betul. Kotak mekanisme ini sudah kami buka. Kalian orang Jepang sampai segitunya tak mau kalah. Menurut aturan, harus mengakui kekalahan. Orang Tiongkok licik sekali. Tak kusangka orang Tiongkok hanya bisa main akal-akalan. Pertandingan ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Aturannya kan kalian yang buat. Kotaknya sudah terbuka, lalu kalian bilang tidak sah. Orang Jepang ini benar-benar tak punya integritas. Kau. Tuan Yamamoto, tenang. Situasi sekarang tidak menguntungkan kita. Jangan lagi berdebat. Orang Tiongkok ini sangat licik. Tuan Yamamoto, bahkan pertarungan terakhir pun kita kalah. Sekarang harus bagaimana? Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka dengan begitu mudahnya memecahkan kotak mekanismeku? Pasti mekanisme saya rusak. Aku harus periksa. Tuan Yamamoto. Tuan Yamamoto, Anda baik-baik saja? Orang Tiongkok sialan, berani-beraninya menjebakku. Bunuh mereka semua. 1. Bunuh mereka semua. Siap. Orang Tiongkok licik dan penuh tipu muslihat. Akan kubunuh kalian. Untuk balas dendam Tuan Yamamoto. Hati-hati. Lihat siapa yang berani bergerak. Lu Yunzeng, lepaskan aku. Kalau tidak, prajurit-prajuritku yang gagah berani tak akan membiarkan kalian pergi. Oh ya? Kau kira aku akan membiarkan mereka? Kalian orang Jepang mengagung-agungkan semangat Bushido, tapi begitu hina dan tak tahu malu. Kalah saja langsung mau bunuh orang. Aku, Lo Yunzeng, ingin lihat apakah kalian punya nyawa untuk keluar dari tempat ini? Jangan ada yang bergerak. Hari ini jika kalian berani bertindak sembarangan, jangan salahkan keluarga Lu takkan segan. Tiongkok kami bukanlah negara yang bisa kalian hinakan semaunya. Lu Xiaotang, kalian berani memperlakukanku seperti ini? Akan kubuat kalian membayar akibatnya. Lihatlah, apakah kalian punya kesempatan itu? Aku akan habisi dia sekarang. Tuan Yamamoto, tolong aku. Tunggu. Ada apa? Tuan Yamamoto? Sekarang baru tahu takut? Tadi bukannya masih ingin membuat kami membayar akibatnya? Tuan Xiaotang, pertandingan hari ini aku mengaku kalah. Kami terlalu sombong, tidak seharusnya meremehkan Tiongkok. Kumohon, Nona Lu, berbaik hati lepaskan Sato. Itu sudah seharusnya. Lihat kalian masih berani meremehkan kami atau tidak. Yamamoto Shuichi, hanya minta maaf belum cukup. Jangan lupa peraturan yang kita tetapkan. Adalah, kami tak sebanding Tiongkok berani bermimpi mengalahkan kalian. Aku terlalu bodoh. Mulai sekarang, aku akan keluar dari kamar dagang, dan selamanya, tak akan menginjak Tiongkok lagi. Tiongkok begitu kuat. Aku akan usulkan pada Kaisar,
untuk tunduk selamanya pada Tiongkok. Tiongkok begitu kuat. Aku akan usulkan pada Kaisar untuk tunduk selamanya pada Tiongkok. Kami bersedia tunduk selamanya pada Tiongkok, tak berani mengganggu lagi. Kalian Jepang, jika berani meremehkan Tiongkok lagi, aku buat kalian bayar mahal. Kami akan ingat baik-baik. Tak berani ulangi lagi. Peristiwa hari ini, kalian semua ingat baik-baik. Tiongkok yang agung ini bukanlah yang bisa kalian sembarangan pandang rendah. Sekarang bawa anak buahmu, segera minggat dari Tiongkok. Jangan pernah kembali lagi. Ya, minggat sekarang, kami minggat sekarang. Baik. Pergilah. Kakanda ketiga, kita menang. Yuyu, siapa sebenarnya dia? Saudara-saudara keluarga Lu ini sungguh hebat, berani dan cerdik. Bahkan yang paling muda, Nona keempat pun begitu, cerdas luar biasa. Pertarungan hari ini sungguh memuaskan hati. Buat orang Jepang itu tahu kehebatan Tiongkok kita. Benar, hari ini bukan hanya mewakili keluarga Lu, tapi juga membuat kita orang Tiongkok bangga dan puas. Sungguh lega. Aku pikir posisi ketua kamar dagang ini untuk Lu Xiaotang. Semua tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Terima kasih atas pujiannya. Hal hari ini juga adalah tanggung jawab keluarga Lu yang harus dipenuhi. Orang Jepang itu menantang. Kita tak boleh mundur. Ini juga tak lepas dari dukungan kalian. Tuan Lu tak perlu rendah hati. Anda cerdas dan berani, tak hanya memenangkan pertandingan, tapi juga menjaga martabat Tiongkok kita. Posisi ketua ini hanya pantas untuk Anda. Terima kasih atas dukungan kalian kepada kami. Saya, Lu Xiaotang, berjanji ke depan kami pasti akan lebih berusaha. Tak mengecewakan harapan semua. Membawa kamar dagang Tiongkok ke dunia internasional. Tak lagi biarkan orang lain meremehkan kita. Bagus. Tak lagi berani meremehkan kita. Ketua Lu berkata dengan baik. Mulai sekarang kami akan patuh pada Anda. Apa kata Anda, itu yang kami lakukan. Hari ini berkat kalian, kami bisa memenangkan pertandingan ini. Dan juga Yuyu kita. Yuyu, kau adalah bintang keberuntunganku. Bisa membantu kakak kedua mengusir orang Jepang itu, Yuyu juga senang. Yuyu kita yang paling hebat. Ayah, Bibi Yue, kalian tidak lihat saat Yuyu melempar kotak itu, betapa cepat dan tepat. Wajah Yamamoto Shuichi langsung hitam seperti wajan. Sungguh memuaskan. Anak ini memang berani. Kalau benar sengat beracun, bagaimana nanti? Ibu Yuyu tahu salahnya. Tapi saat itu darurat kakak kedua mereka bahaya. Mana bisa aku diam? Si cerewet kecil. Yuyu kami hebat. Tapi ibumu benar. Lain kali jangan ambil risiko. Kalian bertiga ada di sana. Malah Yuyu si kecil lindungi kalian. Tidak malu? Xiaotang di mana? Yuyu bantu dia. Bantuan besar. Kenapa dia tak kelihatan? Aku datang, ayah. Wah. 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 Ini Kakak kedua, kamu masih punya banyak barang bagus. Minggir. Ini semua untuk Yuyu. Yuyu kali ini kamu berjasa besar. Semua ini hadiah kakak kedua untuk Yuyu. Gelang ini paling cantik. Ayo Yuyu, coba lihat. Suka? Yuyu suka. Terima kasih, Kak. Ayah ibu kakak sulung, kakak ketiga. Aku pakai ini cantik. cantik. Yuyu kami. Pakai apapun cantik. Tentu lihat ini adik kesayangan keluarga siapa. Benar, Yuyu memakainya seperti putri kecil. Oh ya, sore ini aku pergi dengan Tante Yue keluar sebentar. Kalian bertiga, siapa yang jaga Yuyu? Aku yang... Aku yang... Yuyu, kakak bawa kamu naik kuda nanti sore. Pergi. Aku yang... Yuyu, kakak kedua bawa kamu lihat bola malam raksasa. Kalian semua dangkal. Yuyu, bukankah kamu paling suka kakak ketiga bacakan cerita? Ikut kakak ketiga bacakan cerita untukmu.
Jangan kalian takuti Yuyu. Menurutku, lebih baik Yuyu pilih sendiri. Aku ikut kakak pertama dulu naik kuda. Lalu dengan kakak kedua lihat bola malam. Malam dengar cerita kakak ketiga. Anak ini tidak menyinggung siapapun. Yuyu kita ternyata ahli menjaga keseimbangan. Yuyu ingin pilih ketiganya. Baik. Kalau begitu, ikut kata Yuyu. Pilih ketiganya. Dapat mengabdi pada Kaisar adalah keberuntungan saya. Tuan Yamamoto, apapun urusannya, silakan perintahkan saja. Tuan Jiang adalah teman baik Jepang kita. Baginda Kaisar, melihat kesetiaanmu, menganugerahimu pangkat Mayor Jenderal. Surat penunjukan akan turun segera. Terima kasih atas bantuan Tuan Yamamoto. Jiang tidak berbakat, bersumpah setia pada Kaisar sampai mati. Tunggu. Konon Tuan Jiang akrab dengan keluarga Lu. Maksud Tuan Yamamoto. Tuan Jiang sangat cerdas. Lu Yunzeng adalah jenderal muda Qingzhou. Pasukannya sangat besar. Kelak pasti akan menjadi ancaman besar bagi Jepang. Dengan menyerang lebih dulu. Itu juga bisa jadi bukti kesetiaanku kepada Kaisar. Hahaha. Aku memang tidak salah menilai. Setelah berhasil, Qingzhou akan menjadi milik Tuan Jiang. Saat itu, aku akan menaruh racun di gelas minum Lu Yunzeng. Lalu apa yang akan kau lakukan? 3 hari lagi, aku akan menyerahkan Lu Yunzeng langsung ke tangan Tuan Yamamoto. Baik, aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Jiang. Jiang Sheng. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Hahaha. Ini karena kau bodoh. Bodoh sampai tak menyadari identitas asliku selama ini. Aku menyamar sekian lama hanya untuk momen ini. Sekarang, akhirnya aku bisa menyingkirkanmu. Aku yang salah. Salahku selama bertahun-tahun ini adalah tak menyadari kau adalah pengkhianat negara. Hahaha. Kau akan mati dengan mengenaskan. Kalau begitu, matilah dulu. Kakak! Kakak dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan kakak. Kakak tidak boleh pergi kencan hari ini. Nanti bisa mati. Aku ini jenderal besar. Siapa yang berani berbuat jahat padaku? Yuyu, kamu terlalu sensitif. Kakak percaya Yuyu ya. Yunzeng, waktu perjanjian kita hampir tiba. Sudah menunggu di luar. Kurasa nona keempat ini hanya ingin bersamamu. Bagaimana kalau bawa dia saja? Yuyu masih terlalu kecil, belum paham urusan pria wanita. Kakak akan jaga diri baik-baik. Kakak memang otaknya cinta melulu. Tidak boleh. Aku tidak bisa biarkan kakak sendirian menghadapi bahaya. Kakak, kalau begitu Yuyu ikut bersama kakak, boleh? Yuyu, ini kurang tepat rasanya. Kok jadi kurang tepat? Tuan Jiang sendiri bilang kakak boleh bawa aku ikut. Apalagi belakangan ini aku bosan di kediaman gubernur militer, tepat untuk refreshing. Tuan Jiang, Anda tidak keberatan, kan? Kalau begitu, semoga nona keempat bersenang-senang. Aneh. Biasanya jam segini Liu Yunju pasti penuh sesak. Hari ini kok sepi sekali. Kakak tenang saja. Aku pasti akan bantu kakak melewati kesulitan ini. Jiang Sheng. Kenapa rasanya kamu tidak konsentrasi hari ini? Jangan-jangan kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Mana mungkin aku sembunyikan sesuatu darimu? Lu Yunzeng, jangan-jangan kau curiga padaku. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini, jangan kau termakan hasutan orang. Kalau begitu aku ingin lihat seberapa dalam hubungan kalian.
Sudahlah, ayo pergi. Mari kita masuk. Hampir saja ketahuan. Lu Yunzeng, hari ini adalah hari kematianmu. Jiang Sheng, kau berani menggunakan cara rendahan seperti racun? Baiklah, untuk kalian, aku punya sesuatu yang berbeda. Ini sushi buatan ahli terbaik dari Liu Yunju. Kamu harus coba dengan baik. Sejak kapan kamu suka sushi? Bukankah ini tradisi Jepang? Ah, Yunzeng, kamu lupa. Dulu aku sekolah di Jepang. Belakangan ini latihanmu melelahkan. Kurus, makanlah lebih banyak. Ah, lebih baik berikan dulu pada Yuyu. Coba cicipi. Pedas, tidak enak. Sepertinya Yuyu belum terbiasa dengan makanan Jepang. Kalau begitu, kamu sangat suka Jepang ya? Yuyu, kamu kurang pandai makan ini. Makan kue saja. Hari ini kamu sendiri yang datang menyerahkan diri. Pertandingan terakhir membuat Tuan Yamamoto kehilangan muka. Kali ini, tepat untuk memberinya hadiah besar. Ini juga makanan Jepang. Nona Yuyu, pasti kamu suka yang ini. Ayah, sekarang bagaimana? Dengan kata lain, Yuyu mencurigai Jiang Sheng. Firasatku mengatakan, Yuyu benar. Para pengawal berkumpul, berangkat ke Liu Yunju. Kemarilah, kau sudah lelah, biar aku suapi. Enak sekali. Akhirnya dimakan juga. Tinggal tunggu racunnya bekerja. Tunggu sebentar, kau pasti heran. Kenapa belum ada reaksi? Jangan-jangan makannya terlalu sedikit? Enak kan? Coba cicipi yang ini. Makan lagi sedikit. Ayo makan lagi. Aku tidak mau makan lagi, aku benar-benar kenyang. Makan satu lagi dong. Kakakku sudah tidak sanggup makan lagi. Masih kau suapi? Kenapa kau tidak makan? Aku tidak lapar. Iya, Jiang Sheng, coba kamu cicipi. Benar-benar enak. Aku benar-benar tidak lapar. Hanya kami yang makan, kau tidak. Jangan-jangan kau yang meracuni. Yuyu, jangan menuduhku. Lalu kenapa kau tidak makan? Betul. Makan saja, toh tidak ada racunnya. Hah, siapa bilang tidak beracun? Bagaimana? Ah, Jiang Sheng. Dia kenapa? Tenang, dia tidak akan mati. Krisis belum berakhir. Apa katamu? Kurasa Tuan Jiang sudah berhasil. Yamamoto. Jadi ternyata kau. Kalian bekerja sama. Bodoh sekali. Nona Lu, sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi. Tunanganmu sudah setia pada kami dan Kaisar Jepang. Hari ini dia menjebakmu, aku harus berterima kasih padanya. Ternyata, kata-kata Yuyu semuanya benar. Memang harus berterima kasih padanya. Kakak perempuanku sampai kekenyangan. Lagi-lagi kamu. Ternyata Tuan Jiang memberiku kejutan. Apa maumu? Mau apa? Di negaramu ada pepatah. Orang bijak tahu membaca situasi. Nona Lu adalah orang yang pintar. Sebagai jenderal muda yang memegang pasukan, jika bekerja sama dengan kami orang Jepang, di kemudian hari pasti menikmati kemewahan tak terhingga. Ingin membuatku jadi pengkhianat? Jangan harap. Tampaknya Nona Lu menolak tawaran baik dan memilih paksaan. Kenapa memaksa kakakku minum? Menarik. Nanti aku akan memberi racun pada gelas Lu Yunzeng. Asal kakakmu minum anggur ini, kita akan jadi teman. Yuyu, jangan dengarkan omong kosongnya.
Untuk berteman, kenapa tidak diminum? Setiap kali ada bahaya, selama Yuyu ada, selalu bisa terhindar dari malapetaka. Lebih baik, kali ini ikuti kata Yuyu. Baik. Tuan Yamamoto, kerjasama yang menyenangkan. Kamu terjebak. Apa? 3, 2, 1. 1. Yuyu, ini apa yang terjadi? Masih belum mengerti? Tunanganmu berkolusi dengan orang Jepang, ingin mencelakaimu. Begitu rupanya. Tapi racunnya juga sudah kuminum. Kenapa aku baik-baik saja? Aduh, sudahlah, jangan dipikirkan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sisanya, serahkan padamu. Yuyu. Yuyu. Yunzeng. Kalian baik-baik saja? Tenang saja, Ayah. So easy. Apa yang terjadi? Berkat Yuyu. Jika tidak, aku sudah jadi korban Jiang Sheng yang jahat. Jiang Sheng. Apa yang dia lakukan padamu? Dia berkolusi dengan mata-mata Jepang. Dengan penuh perhitungan, mengajakku ke sini, hanya untuk membunuhku. Untung Yuyu menolong. Yuyu, bagaimana kamu melakukannya? Rahasia langit, tak boleh dibocorkan. Mungkinkah Yuyu adalah bintang keberuntungan bawaan lahir? Warisan berkah leluhur. Langit melindungi keluarga Lu. Ada apa? Kenapa aku tertidur? Lu Yunzeng, kamu. Berani ganggu anakku Lu Genting? Cari mati. Lu Zenting. Tahan dia. Kamu seorang jenderal besar. Bisa-bisanya karena perkataan seorang gadis kecil langsung bertindak kasar, mengirimkan banyak orang ke sini. Yuyu di rumahku tidak akan bercanda sembarangan. Apa yang dia katakan pasti benar. Betul, kamu penjahat. Kamu mau celakai kakakku. Aku akan membuatmu tak bisa menelan dan harus membawa pulang. Rencanaku yang dirancang matang terungkap oleh seorang gadis kecil. Orang sepertimu mati 1000 kali pun tak cukup. Bawa dia turun. Tahan dan tunggu keputusan. Kalian tunggu saja. Tiangou adalah pemimpin tertinggi. Dia pasti akan membalas dendam untukku. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Bawa dia turun. Hukum dengan tegas. Ayah, kalau Jiang Sheng adalah pengkhianat dan bisa bersembunyi di Qingzhou selama ini, pasti ada kaki tangannya yang lain. Memang harus diselidiki. Cari tahu petunjuknya. Jangan sampai ada mata-mata yang lolos. Aku mengerti. Ayah. Yuyu, kali ini benar-benar berkat kamu. Kalau tidak, kakak mungkin benar-benar dalam bahaya. Kakak tenang saja. Selama Yuyu ada, Yuyu pasti akan melindungimu. Yuyu, kamu baik sekali. Kakak hampir salah paham padamu. Yuyu adalah penyelamatmu. Kedepannya, kamu harus baik pada Yuyu. Tenang, Ayah. Apalagi aku, nanti kalau ada yang berani mengganggu Yuyu, aku yang pertama tak setuju. Ayah, bagaimana Ayah bisa terpikir untuk menyelamatkan kami? Kalau dibicarakan, ini berkat kakak ketiga yang mengingatkanku. Kakak ketigamu sangat percaya pada ucapanmu. Dialah yang menyuruhku bawa pasukan. Sudah waktunya berdamai dengan Tante Yue. Ayahmu dan kakak sudah pergi lama sekali. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bibi Yue, tenang saja. Mereka pasti baik-baik saja. Kalau masih khawatir, aku langsung kirim orang untuk lihat. Nyonya Yue, tuan ketiga, ayah dan kakak sulung, sudah pulang.
ibu kakak ketiga. Akhirnya kalian pulang. Aku tunggu terus di rumah. Khawatir banget. Lihat kalian pulang dengan selamat. Aku jadi lega. Kali ini berkat Yuyu juga Jiang Sheng itu benar-benar brengsek. Dulu aku kira dia orang baik. Dia malah bersekongkol dengan Jepang, berkhianat demi keuntungan, layak mati. Yuyu ini memang bintang keberuntungan keluarga Lu. Yunzeng, syukur kau tak apa-apa. Bibi Yue. Sejak kau menikah dengan ayah, aku selalu berprasangka buruk padamu. Sikapku juga tidak baik. Tapi kau tetap perhatian pada kami. Dulu semua salahku, Bibi Yue. Maafkan aku. Aku juga. Kita satu keluarga. Ngomong apa lagi? Benar, kita satu keluarga. Kedepannya biarku yang lindungi kalian. Hampir lupa. Yuyu selamatkan kakak sulung kali ini. Yuyu suka apa? Kakak beri hadiah untukmu. Sebagai ucapan terima kasih. Apa saja boleh. Tentu asal Yuyu suka. Semua boleh. Yuyu, pikir baik-baik. Dia belum pernah kasih aku hadiah. Suruh dia berkorban sedikit. Kamu anak bandel. Lagi minta dipukul, benar kan? Nah, aku ingin naik kuda kakak ini. Kuda kakakmu, itu kuda darah dan keringat, sifatnya galak. Selain kakakmu, orang lain tak boleh sentuh. Bagaimana kalau begini? Nanti beberapa waktu aku belikan kamu satu kuda kecil jinak. Nanti Yuyu naik lagi. Bagaimana? Iya Yuyu, aku dulu penasaran ingin sentuh. Tapi belum sampai sentuh, langsung orang dan kursi rodanya ditendang keluar. Lebih baik dengar papa agar kamu tak cedera. Begitu ya. Yuyu ingin naik kuda. Kalau begitu, papa akan memberi Yuyu naik. Ayo, papa akan memberimu naik. Ini bagaimana bisa? Asalkan Yuyu suka, bagaimanapun boleh. Baiklah, ayo. Kakak ketiga bantu kamu naik. Ayo. Ayo pergi. Jenderal Besar Nyonya Tua kembali dari berdoa. Meminta Anda bawa Tuan dan Nona pulang ke rumah Tuan. Mengerti. Nyonya Tua juga membawa seseorang. Ada apa? Langsung katakan. Jenderal Besar ini kan Anda yang mau, jangan sampai salahkan aku. Nyonya Tua membawa sepupumu itu kembali, menyuruh Anda menikahinya. Jenderal, Anda yang suruh saya bicara. Disinilah rumah tua Yuyu. Ayo kita pergi. Nyonya, silakan. Kakak, siapa sepupu ini? Adik ayah. Kenapa Yuyu tak pernah lihat? Namanya Qin Yuru. Dia bukan keluarga Lu. Putri bawahan kakek. Dulu, ayahnya selamatkan kakek tapi tewas. Kakek bawa dia ke nenek. Jadi, semua panggil dia sepupu. Tapi kenapa aku lihat ayah dengar soal sepupu ini agak tak senang? Agak tak senang? Dulu dia suka ayah. Lalu ayah menikah. Dia juga oleh nenek diatur nikah keluar kota. Katanya kali ini karena suaminya meninggal. Kembali ke nenek. Mungkin nenek kali ini panggil kita ke rumah tua. Berkaitan dengan ini juga ada hubungan. Menurutku, kali ini untuk ayah kembali. Dulu dia selalu minta nenek nikahkan dengan ayah. Tak jadi. Sekarang suaminya mati. Lagi punya niat ini. Xiao Heng, hati-hati bicara. Ini di rumah tua. Kalau ada yang dengar, nenek takkan maafkan kamu. Jangan dengar omongan anak-anak ini. Aku tak kenal dekat dia. Dan urusanku sendiri aku yang putuskan. Nenek tak perlu ikut campur. Jangan khawatir. Tak apa. Aku cuma berpikir pertama kali ketemu Nyonya Tua, agak gugup saja. Aku di sini bersamamu.
kakak, apakah nenek itu sangat galak? Nenek dulu ikut kakek bertempur bertahun-tahun. Sifatnya memang agak tegas. Tapi nenek orangnya baik, Yuyu. Jangan takut. Nyonya Tua Jenderal Besar dan Tuan serta Nona sudah datang. Ibu, kami sudah pulang. Ini kan nenek. Halo nenek. Halo nenek. Halo nenek, Xiaoheng, kakimu sudah sembuh? sudah sembuh nek. Bagus sekali, Dewa menjawab doa. Tidak sia-sia bertahun-tahun ini, aku berpuasa dan berdoa untuk melindungi keluarga Lu. Ini selir baru yang kau bawa pulang? Wajahnya memang cantik, tapi keluarga Lo, keluarga besar, usaha besar. Kalau cuma pajangan, takkan kuat menjaga gengsi keluarga Lu. Ibu, Ming Yue dia. Ibu benar. Panggilan ibumu itu tak pantas ku terima. Panggil saja aku Nyonya Tua. Baik, Nyonya Tua. Ibu, hari ini ibu panggil kami pulang. Ada keperluan apa? Kalau tidak ada urusan, maka aku akan membawa Ming Yue dan anak-anak kembali ke kota. Kau, bangsat! Nyonya Tua, kondisi tubuh Nyonya jangan sampai marah. Sudahlah. Hari ini memanggilmu pulang ada urusan penting. Yuru, hidupnya sengsara. Suaminya baru meninggal, tak punya sandaran. Ku bawa dia pulang agar saling menjaga. Yuru menyapa kakak. Sudah bertahun tak bertemu. Ketiga anak ini sudah tumbuh besar. Yunzeng tumbuh semakin cantik. Sudah ada lamaran? Sibuk tugas militer? Tak sempat urusan asmara. Aku hampir lupa. Kau jenderal muda. Nyonya Tua, lihat, Xiaoheng kurus. Ini bukan anak sendiri, jadi tak terlalu peduli. Tapi memang, orang yang tak dikenal baik, mana bisa diperlakukan baik? Bagaimana dengan anak-anak? Yuro benar. Zenting, kau tergila-gila pada wanita. Bahkan anak sendiri tak kau pedulikan. Nenek dan bibi Yue sangat baik. Seperti anak kandung. Urusan keluarga kami? Tak usah bibi repot. Ya, yang tahu Bibi peduli kami. Yang tak tahu kira Bibi baru pulang lalu mau adu domba. Xiaoheng, apa maksudmu? Bibi juga peduli padamu. Jika Bibi benar-benar peduli pada kami, seharusnya tahu, urusan keluarga Lu, orang luar jangan ikut campur. Apa yang terjadi dengan tiga saudara kandung ini? Biasanya tak dekat dengan siapapun. Setelah ibu mereka yang sakit-sakitan meninggal, mereka bertiga jadi lebih dingin. Tak pernah ramah pada siapapun. Kenapa mereka melindunginya? Begitu cepat bisa mendekati tiga anak ini hingga membelanya? Ternyata licik sekali. Karena Zenting mengizinkanmu masuk sebagai ibunya, aku tak bisa banyak bicara. Tapi, keluarga Lu punya banyak aturan. Jika aku tahu kau punya pikiran yang tak seharusnya, aku tak akan memaafkanmu. Ibu, Ming Yue itu baik hati.
Pada aku dan anak-anak, dia berusaha maksimal. Jika ibu berkata begitu, itu salah menuduhnya. Bagaimana? Ibu sendiri tak boleh berkata-kata lagi? Nyonya tua benar. Mingyue akan mengingatnya. Nona sepupu ini menyebalkan. Yuyu tak suka dia. Yuyu anak baik. Orang-orang ini tak layak kita marahi. Kakak kedua ada di sini. Pasti tak akan biarkan kau dan Bibi Yue terluka. Nyonya tua, ini salah Euro. Baru kembali, sudah bikin semua tak senang. Mungkin lebih baik aku pergi. Aku yang menjemputmu kembali. Siapa berani mengusirmu? Genting. Kalau begitu, akan kukatakan jelas. Kau sebagai jenderal besar, istri di sampingmu, latar belakangnya harus bersih, terdidik dan beradab, mampu menjunjung nama keluarga Lu. Euro tumbuh besar di depan mataku. Sangat cocok untukmu. Ibu tak perlu banyak bicara. Aku sudah punya Mingyue. Tak butuh yang lain. Ibu, tenanglah dan beristirahat. Nanti aku minta Mingyue menemani ibu lebih sering. Jangan kira aku tak tahu, dia sebelumnya hanya penjual pangsit, jadi selir pun sudah untung. Ingin jadi nyonya utama keluarga Lu? Mustahil. Nenek Bibi Yue dia... Diam. Jangan kira belajar di luar negeri sebentar berbisnis beberapa hari lupa aturan leluhur. Nenek benar memberi pelajaran. Genting aturan untuk cucu cicit harus ada yang mengajarkan. Mengandalkan orang rendahan tidak pantas. Ibu, aku Lo Genting hanya mengakui satu istri, yaitu Shen Mingyue. Jika ibu memaksaku lagi, jangan salahkan anak tidak berbakti. Kamu berani melawan aku. Berani melawan aku. Nyonya tua, jangan marah nanti sakit. Wanita jahat. Kau ingin menjebak ibuku lagi. Aku di sini. Kau takkan berhasil. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Teriak apa? Nyonya tua, dia sengaja menyiramku dengan teh. Maaf Nyonya tua, aku tidak sengaja. Kakiku terpeleset. Yuyu melihatnya. Kamu yang sengaja mendekat. Benar, kami semua melihatnya. Betul, Bibi. Kalau mau mandi, pergilah ke kamar mandi. Di sini tidak pantas. Di mana sopan santunmu? Kamu yang melakukannya, kan? Apa maumu? Tak berguna. Cukup. Memalukan. Panggil pelayan. Antar nona sepupu ganti baju. Nona sepupu, silakan. Ya, minggir. Nyonya tua, sakit kepala Anda kambuh lagi? Apa yang terjadi? Sakit kepala apa? Jenderal besar. Saat Nyonya tua berdoa di gunung, beliau kena angin dingin, sakit kepala kambuh, tak kunjung membaik. Sejak pulang, semangatnya tak seperti dulu. Hal ini mengapa tak kau beritahu aku? Aku akan panggil dokter sekarang. Kembali. Tubuhku sehat-sehat saja. Tak perlu panggil dokter. Dulu saat kepala sakit, aku juga ingin panggil dokter. Nyonya tua tak mengizinkan. Jenderal besar, tolong pikirkan cara. Nenek, Yuyu peluk. Begini nenek tak akan sakit. Nona, jangan. Nyonya tua tak suka disentuh orang lain. Jauh-jauhlah. Tapi nenek, Yuyu benar-benar ingin memelukmu. Yuyu, cepat kemari. Peluk-peluk, kalau dipeluk nggak sakit lagi. Gadis kecil ini kelihatan manis dan lucu. Semakin lama semakin disukai. Baik, dipeluk ya. Apa aku salah lihat? Nenek malah langsung dudukkan Yuyu di pangkuannya. Aku kan anak sulung nenek juga sayang aku. Tapi aku belum pernah lihat nenek selembut ini.
Apalagi suruh aku duduk di pangkuannya. Iya, Aneh, sepertinya setelah memeluk gadis kecil ini, kepalaku benar-benar gak sakit lagi. Seluruh badan jadi kuat. Kamu namanya Yuyu. Kamu gak takut sama aku? Aku nggak takut, kan Anda nenek kami. Juga pernah berperang, membunuh penjahat, pahlawan, nenek juga. Orang baik yang melindungi rakyat. Kenapa Yuyu harus takut? Gadis kecil ini pandai berbicara cerdas dan lincah menggemaskan. Benar nenek dulu pahlawan wanita. Sungguh gemilang kini penjajah Jepang berbuat onar, rakyat marah di mana-mana. Jika perang terjadi, tulang tua saya ini tetap bisa bertempur. Wah, nenek Anda sungguh hebat. Nenek Yuyu boleh sering datang? Yuyu ingin dengar cerita kisah perang. Baik, kamu harus sering datang. Nenek baik. Saya mau lawan penjahat seperti nenek biu-biu-biu. Sudah bertahun-tahun, saya pertama kali lihat Nyonya Tua sangat senang. Nenek Nyonya Tua ini. Nenek pertama kali jumpa kamu tak siapkan hadiah bagus? Ini saat saya naik gunung undang biksu manik keselamatan yang disucikan untuk Yuyu pakai. Ayo. Terima kasih, nenek Yuyu juga berharap nenek selamat sehat. Baik, aduk. Kemarin Nyonya Tua ini. Saya Ibu Anda tidak suka apa? Lawan saya. kemarin suka? Nyonya Tua ini maksud Nyonya. Gelang ini sepasang, tradisi keluarga Low untuk menantu perempuan sebagai pusaka keluarga. Yang satunya, pada Ibu Yunzeng ini untukmu. Nyonya Tua, maksud Nyonya, gelang giok ini untukku? Bunda menyetujui Ming Yue. Lihat kau girangnya. Tadi sikap Bunda kurang baik. Kau jangan tersinggung. Ming Yue berasal dari kalangan rendah. Wajar jika Nyonya Tua tak puas. Itu sewajarnya. Dulu Bunda tak setuju. Khawatir kau tak baik pada ketiga anak. Tak bisa didik dengan baik penerus keluarga Lu. Kini dari Yuyu. Bunda lihat kebaikan sejati. Pasti di sampingnya ada seorang ibu yang bijak dan lembut. Selain itu, Zenting bersikeras memilihmu. Berarti kau pasti memiliki kelebihan khusus. Mulai sekarang, kau harus berusaha maksimal mengurus urusan keluarga Lo. Bunda, tenang saja. Putra Bunda pernah salah pilih. Hehe. Terima kasih, Nyonya Tua. Aku tak akan mengecewakan kepercayaan Nyonya mengurus rumah tangga, merawat anak dan Zenting. Masih panggil Nyonya Tua? Rupanya dalam hatimu masih kesal pada nenek tua ini. Tidak. Terima kasih, Bunda. Shen Mingyue, akulah calon menantu pilihan Nyonya Tua. Kau berani menyiramku? Aku akan minta Nyonya Tua mengusirmu. Apa yang terjadi? Aku cuma ganti baju. Kenapa Nyonya Tua akrab sekali dengannya? Jangan dekat-dekat Nyonya Tua. Dia tak suka disentuh orang asing. Aku bukan orang asing. Kau bukan keluarga Lu. Kalau bukan orang asing, apa? Nyonya Tua, lihatlah dia tak tahu sopan santun. Jangan-jangan diajari orang yang punya niat jahat? Yuyu benar. Dia cucuku. Jadi keluarga Lu. Bukan orang asing. Cucu? Apa maksudnya? Bukankah Anda... Nona Kin, sudahlah. Kenapa? Aku cuma pergi ganti baju. Kenapa Anda mengakuinya? Dia licik sekali. Jangan sampai Anda tertipu. Diam. Aku...
Bukankah ini gelang giok warisan untuk menantu keluarga Lu? Kenapa ada di tanganmu, Nyonya tua? Bukankah Anda bilang aku kembali kali ini? Cukup! Euro. Aku bawa kau pulang karena kasihan. Agar kau kembali ke keluarga Lu dan ada yang menjagamu. Soal lain, jangan dibahas lagi. Tapi aku... Kamu dan Zenting adalah kakak adik. Nanti akan kucarikan pasangan yang baik. Seperti anak perempuan keluarga Lu menikah, persiapan mas kawin akan disiapkan. Akan ku menikahkanmu dengan meriah. Aku... Ibu Sun, sup yang disiapkan pelayan sudah matang. Bimbing aku untuk melihat kalian. Istirahat dulu sebentar. Aku sudah suruh pelayan siapkan masakan favorit kalian. Sebentar lagi kita makan. Baik. Ini ulah dua wanita ini. Merebut statusku. Kalian tunggu saja. Posisi nyonya muda keluarga Lo hanya milikku. Wah, di sini seru sekali. Nona Yuyu, aku ambilkan kue untukmu. Main dulu sendiri di sini. Baik. Anak bawaan dari desa, si penggantung, benar-benar merasa diri seperti nona bangsawan, mengandalkan tipu muslihat kecil, bermaksud menetap di keluarga Lu. Lihat dulu diri sendiri, seperti apa kelakuannya. Nenek Lu hanya kasihan padamu, benar-benar merasa bisa burung gereja jadi phoenix. Aku nggak mau ngomong sama wanita jahat kayak kamu. Hei, kamu ini, bocah bawaan, gimana cara kamu ngomong sama aku? Nggak ada sopan santunnya sama sekali. Ibumu juga bukan orang baik, cuman wanita yang suka pamer dan pengen naik kelas. Mau rebut posisiku? Kalian pantas nggak sih? Kamu ngomong sembarangan. Wanita jahat. Ibuku yang paling baik. Udah aku bilang. Terus mau gimana? Nggak cuma ngomong. Aku juga bakal usir kalian berdua, si pemimpi, dari keluarga Lu. Biar kalian tahu siapa yang pantas jadi nyonya rumah di sini. Ini rumah ayahku. Bukan kamu yang berkuasa. Kalau kamu hebat banget, kok nggak dinikahi ayahku? Nggak mau ya? Kamu. Mulutmu tajam sekali. Hari ini aku harus memberi pelajaran. Nona Yuyu, aku nggak akan rebut Kak Zenting dari ibumu. Jangan usir aku. Ini ada apa? Nyonya tua paling benci orang yang mulai duluan. Anak liar. Tunggu aja dibenci nyonya tua, lalu diusir dari keluarga Lu. Yuyu, kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik. Ini sebenarnya ada apa? Nyonya tua, saya hanya melihat Nona Yuyu sendirian di sini. Bosan ingin menemaninya bermain, tapi dia malah bilang mau mengusir saya, bahkan memukul saya. Saya tahu Nona Yuyu tidak suka saya. Dipukul atau dimarahi tidak apa-apa. Saya hanya mohon jangan diusir. Yuyu, benarkah begitu? Bukan begitu. Dia sendiri yang jatuh. Yuyu tidak mendorongnya. Yuyu, jangan takut. Sudah, jangan ribut lagi. Nyonya tua, jangan salahkan Nona Yuyu. Dia mendorong saya tidak apa. Saya terluka sedikit tidak apa, asal dia senang. Jangan salahkan saya saja. Pura-pura saja. Saya tidak mendorongnya. Nenek Yuyu bilang tidak mendorong, berarti tidak mendorong. Saya percaya Yuyu, apalagi Yuyu masih anak kecil, mana ada tenaga mendorongmu. Saya tahu kalian semua suka Yuyu tidak percaya saya. Jadi didorong pun tidak apa. Saya hanya mohon jangan diusir. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Jelas kamu sendiri yang jatuh. Kamu juga mau merebut ayahku. Kamu juga memfitnahku. Wanita jahat. Sudah, ini urusan saya yang akan menilai. Ibu Sun hajar habis-habisan Si gadis brengsek ini. Lihat nanti nyonya tua menghukummu. Lihat nanti berani-beraninya melawan saya. Ibu Yuyu masih kecil, dia tidak mungkin berbohong. Nenek, pukul kami saja, jangan pukul Yuyu. Nenek, kesalahan apapun kami yang tanggung untuk Yuyu. Jangan pukul Yuyu. Ibu Sun, kamu sudah pikun. Nyonya tua suruh pukul gadis brengsek ini. Kenapa kamu pukul aku? Nona sepupu, apa yang disuruh Nyonya tua, itu yang kulakukan. Tidak mungkin. Nyonya tua, Anda harus menghukum gadis brengsek ini. Kenapa suruh orang pukul aku? Jelas dia yang mendorongku. Kenapa? Kamu masih berani tanya? Kenapa?
Aku baik hati bawa kamu ke keluarga Lau. Kamu tak hanya fitnah cucuku, tapi juga hina menantuku. Apakah kamu tidak pantas dipukul? Aku tidak. Dia yang dorong aku. Nyonya tua, aku ikut Anda bertahun-tahun. Anda harus percaya aku. Jangan hanya percaya kata-kata gadis kecil ini, yang sepihak. Aku tanya terakhir kali, yakin Yuyu yang mendorongmu? Lagi pula waktu itu cuma kami berdua. Asal aku bersikeras, gadis ini yang dorong aku. Mereka juga tak bisa apa-apa. Ya, Anda harus percaya aku. Seseorang. Katakan apa yang kamu lihat tadi? Nyonya tua, saya baru menemani Nona. Yuyu bermain saat kembali membawa kue, melihat Nona. Sepupu bilang, Nona Yuyu itu anak bawang. Kata-katanya kasar, lalu sengaja terjatuh ingin memfitnah Nona keempat. Tidak, bukan begitu. Masih mau cari alasan apa lagi? Nyonya tua, bukan begitu. Dia yang menyuap pembantu untuk berbohong, ingin memfitnah saya. Anda harus percaya saya. Sampai sekarang kau masih tak mau jujur. Benar-benar tak tertolong, penjahat besar. Cukup! Chin Yuro, aku lihat atas nama ayahmu. Kasihan kau sebatang kara, tak punya tempat bergantung membawamu kembali ke keluarga lu, menganggapmu anak sendiri. Tapi kau malah begini berhati ular, tak tahu terima kasih. Keluarga Lauku tak bisa menampung orang licik seperti ini. Nyonya tua, bukan begitu. Pengawal, usir orang tak tahu diri ini keluar dari keluarga lu. Mulai hari ini, jangan langkahkan kaki ke keluarga Lau lagi. Nyonya tua, Anda tak boleh perlakukan aku begini. Aku salah, aku tak berani lagi. Nenek, rupanya nenek tahu itu bibi sepupu, bukan mau memukul. Yuyu. Kenapa? Di hati kalian, nenek adalah orang yang tak bisa bedakan benar salah dan berwatak sangat buruk seperti itu? Nyonya tua dulu, nyonya terhadap 3 tuan dan nona memang sangat ketat. Dulu memang karena aku. Dulu ayah kalian juga pernah dididik seperti itu olehku. Keluarga lu kami keluarga besar, usaha luas. Di luar, entah berapa banyak pasang mata mengawasi kita. Aku sangat takut kalian tersesat. Jadi aku agak ketat pada kalian. Kalian tidak menyalahkanku, kan? Nenek. Aku tahu nenek juga demi kebaikan kami. Nenek yang terbaik. Yuyu suka nenek. Bagus, pintar. Nenek, kami tidak pernah menyalahkan nenek. Kalau bukan karena ajaran nenek, keluarga lu kami tidak akan seperti sekarang. Kami juga tahu niat baik nenek yang dalam. Kalian benar-benar tidak menyalahkanku? Tidak. Keluarga lu kita selama bertahun-tahun tidak pernah seramai dan sebahagia ini. Semua ini karena anak kesayangan kita, Yuyu. Kalau begitu biar Yuyu buat semua orang bahagia setiap hari. Bagus, sayang, sungguh pintar. Yunzeng, ikannya sudah memakan umpan. Aku akan bawa orang ke sana sekarang. Baik. Hati-hati di jalan. Suruh Letnan Li ikut bersamamu. Ayah, apa yang terjadi? Berita penangkapan Jiang Sheng selalu kami tutup rapat. Kami juga hanya berhasil mengorek informasi banyak mata-mata di kota Qingzhou. Tapi identitas pastinya belum diketahui. Ingin menangkap mata-mata lainnya agak sulit. Selain itu, Jiang Sheng di Qingzhou hanya berperan sebagai perantara kontak. Mereka yang tak bisa hubungi Jiang Sheng pasti akan menyelidiki diam-diam. Sudah lama aku atur orang yang mirip. Jiang Sheng muncul di kota Qingzhou. Mereka benar-benar tertipu dan ajak orang itu bertemu. Sudah waktunya menangkap semuanya. Kalau begitu, bukankah Yunzeng dan mereka akan sangat berbahaya? Tenang, Yunzeng ahli bela diri didampingi Letnan Li. Tidak akan ada masalah. Lagi pula kali ini kami telah memasang jaring rapat. Pasti bisa menangkap mata-mata itu. Sekaligus, Kakak kau harus hati-hati. Tenang, Yuyu. Nanti kakak pulang temani kamu main ya. Baik, Paman Letnan. Kau juga harus hati-hati. Tenang, Nona keempat. Aku belum menikah. Pasti akan bawa Nona besar pulang selamat bersama teman-teman. Ayah Bibi Yue, aku sebelumnya juga diam-diam menyelidiki di kalangan pedagang siapa yang sebenarnya disuap Yamamoto Shuichi. Jika ada dari mereka yang tertangkap di kalangan pedagang, mungkin ada yang berbuat onar. Aku harus kembali melihat. pergilah, hati-hati. Jika aku ikut. Baik. Yuyu, ayo pulang.
Yuyu, kamu ngapain di sini? Tidak, aku mau nunggu kakak, kakak kedua, kakak ketiga pulang. Kakak juga bilang akan main sama aku. Anak baik, sayang. Ibu temani kamu nunggu ya. Ya. Zenting. Kamu pikir Yunzeng mereka kok belum pulang juga? Kakak mereka pulang. Kakak, akhirnya kalian pulang. Yuyu sudah bosan nungguin kalian. Sudahlah, Yuyu, bukankah kakak sudah pulang? Bagaimana urusannya? Tentu saja beres penjahat Jepang di kota Qingzhou semua sudah ditangkap. Di kamar dagangku, anggota yang disuap Yamamoto Shuichi juga sudah dibersihkan. Nanti beberapa waktu lagi saat bisnis luar negeri berkembang, kamar dagang Tiongkok kita akan terkenal di luar negeri. Bagus. Bagus. Kalian semua berjasa besar kali ini. Aku pasti akan memberi hadiah yang pantas. Kakak, kakak kedua, kakak ketiga hebat. Yuyu kita juga hebat. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Biar ayah pikirkan dulu hadiah apa untuk Yuyu. Yuyu mau seluruh keluarga sehat-sehat selamanya bersama. Selamanya bersama.